Paket hadiah utama, bab 560. Tidak lama sebelum Rila kecil membawa selai emas yang diinginkannya, tetapi anak itu telah memakan beberapa stroberi dan nasi, dan perutnya pun penuh. Ayah, Rila kecil tidak mau makan selai emas lagi. Rila kecil menyentuh perutnya dan menatap ayahnya dengan senyum manis. Ya, Rila kalau memang tidak mau, tidak usah dimakan ya. Carson mengulurkan tangan dan menggosok kepala Rila kecil dan duduk bersamanya di pangkuannya. Peri keluarga kecilnya yang satu ini hanya dengan menggunakan senyuman saja sudah membuatnya terlena, apalagi nanti sudah besar. Terima kasih ayah. Rila kecil berdiri dan mencium ayahnya dengan kepala di lengan. Rila sangat mencintai ayah. Carson menyeka bibirnya dan tersenyum. Bukankah Rila kecil paling favorit makanannya stroberi? Rila kecil menatap ayahnya dengan wajah yang sangat polos dan cantik. Ayahnya tidak lucu sama sekali. Bagaimana dia bisa menyingkirkannya seperti ini? Dia paling suka makan stroberi. Tetapi orang yang paling dia cintai tentulah ayah dan ibunya. Dia berbisik, berusaha melepaskan tubuh ayahnya dan pergi ke ibunya. Tetapi ayahnya tidak membiarkannya pergi. Rila kecil cemberut karena marah pada ayahnya. Apakah Rila marah pada ayah? Carson mematahkan pikiran anak itu. Tidak kok. Rila kecil cemberut dan menyerah pada pelukan Carson, lalu menangis. Ya, ayah tidak akan menggoda Rila kecil lagi. Carson menundukkan kepalanya dan mencium pipi kecil pinknya itu. Melihat ayah dan anak itu, Rila tersenyum lembut. Seolah-olah semua kebahagiaan bisa diungkapkan dengan senyum ini. Di malam hari, Carson menelpon untuk memberitahu dia tentang keadaan Ferdian. Menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Dia tidak akan membiarkan Ferdian dalam masalah. Rila mempercayai Carson. Dia berkata, Ferdian akan baik-baik saja. Jadi, Ferdian pasti akan baik-baik saja. Jadi ketika Carson kembali, Rila tidak menyebutkan apapun tentang Ferdian dan menikmati waktu bahagia keluarga bersama. Setelah makan malam, Carson meminta dokter untuk memeriksa Rila dan anak-anaknya dan memastikan mereka baik-baik saja. Barulah dia merasa tenang. Meskipun itu bangsal mewah, toh itu hanya sebuah rumah sakit. Rila dalam keadaan sehat, jadi Carson membawa mereka pulang bersama. Ketika di dalam perjalanan pulang, Rila kecil memeluk di lengan ayahnya dan tidur dengan nyenyak. Dia benar-benar menjawab apa yang dikatakan ayahnya. Dia terlihat seperti anak babi yang cantik dan mengantuk. Carson merangkul Rila. Rila bersandar lembut di lengannya dan sedikit memandangnya. Carson, aku minta maaf. Meskipun dia tidak menyalahkannya karena membunuh ayahnya, dia harus meminta maaf kepada Carson. Dia berpura-pura tidak ada yang terjadi tanpa ada yang menyinggungnya. Carson mencium kepala Rila dan berkata dengan lembut, Rila, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan maaf kepadaku. Rila tampak bingung. Jadi, apa yang kamu ingin aku katakan? Aku harap kamu tidak menyembunyikannya di hatimu. Kamu harus memberitahuku apa saja. Misalnya ciuman Albi padanya yang memaksa, tetapi Rila ingin membunuh ketika dia berpikir bahwa pria si Albi itu telah menyentuhnya. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Rila berpikir bahwa apa yang ingin diketahui Carson adalah petunjuk untuk pembunuhan ayahnya.
Carson terdiam. Lupakan saja, jangan paksa dia. Dia akan memberi mereka berdua, suami dan istri, untuk beberapa waktu. Dan ketika sudah lama, Arila akan dapat membuka dan dapat menerimanya sepenuhnya. Adapun persiapannya untuk pernikahan dan sebagainya, masih tidak mengatakan padanya untuk saat ini. Sampai urusan keluarga Fernando diselesaikan, dia akan memberikan Arila kejutan lagi. Hubungan antara Tuan Carson dan Arila tampaknya tidak berkembang seperti yang kita harapkan. Seorang pria paruh baya dalam setelan hitam yang tampak berusia sekitar 50 tahun berdiri di belakang Albi dan melaporkan dengan hormat. "Ah, apakah itu benar?" Albi berdiri tegak, dengan dua mata yang rumit melihat jauh dari jendela dan mengabaikan pertanyaan dengan acuh tak acuh. Bukan saja mereka tidak saling balas dendam seperti yang kita harapkan, tetapi hubungan mereka tampaknya semakin hangat. Bukankah itu lebih baik? Albi tersenyum lembut. Pria paruh baya itu bingung dan berkata, "Tuan, para bawahan tidak begitu mengerti apa yang Anda maksudkan." Albi melemparkan yudis kecil di tangannya kepada seorang pria paruh baya itu. "Nyalakan laptop dan lihatlah. Jika tidak ada masalah, kirim video ini keluar." Setelah menonton video, apakah Arila masih bisa mempercayai kata-kata Carson? Itu tidak mungkin. Itu adalah paket hadiah utama yang dia berikan kepada mereka. Albi terus memandang keluar jendela ke arah gedung tinggi di seberang menara Grup Esses, kantor utama Grup Esses, kota Pasir Bumi, dan gedung tertinggi di negara itu. Melihat itu, dinding bangunan itu tampaknya memiliki potret besar. Potret itu pertama kali kosong dan tidak jelas. Perlahan-lahan menjadi lebih jelas dan lebih jelas, dan akhirnya menjadi bentuk Arila. Arila. Dia memanggil nama Arila dengan lembut, seolah-olah memanggil wanita paling berharga di hatinya. Pertama kali dia bertemu Arila adalah beberapa tahun yang lalu, ketika Carson membawanya ke studio Ipan untuk memilih gaun untuk makan malam amal kota Pasir Bumi. Bukan hanya Ivan dan Julie, tetapi Carson, yang datang ke villa satu langkah sebelumnya hari itu, ada di villa mewah itu. Tetapi kemudian mereka tidak tahu dia ada di sana. Gaun yang dinamai Butterfly Lock itu bukan karya Ivan. Dia adalah pemilik sebenarnya dari Butterfly Lock. Mengatakan Butterfly Lock adalah apa yang dipersiapkan oleh perancang untuk calon istrinya, dan orang yang mengatakannya adalah dia juga. Dia telah menunggu gadis yang bersedia mengenakan gaun Butterfly Lock. Pada hari itu, dia akhirnya menunggu, tetapi gadis bunga itu sudah menjadi ada pemiliknya. Dan tuannya adalah pria yang selalu mengungguli dia dalam semua aspek. Ketika mereka berada di perguruan tinggi di Amerika Serikat, orang-orang yang sangat diberkati selalu adalah dia. Gadis-gadis selalu mengejar dia. Tetapi Carson terlalu dingin. Ditambah, Carson selalu ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan, terlalu sibuk. Dan para siswa perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Banyak siswa perempuan berusaha mencari peluang untuk bertemu Carson. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, mereka menjadi semakin memikirkannya. Karena dekat dengannya baru bisa mendekat dengan Carson. Selama beberapa tahun itu sama, dia tidak peduli. Lagi pula, dia tidak suka wanita-wanita itu. Tidak ada yang salah dengan semua orang bermain bersama untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sampai beberapa tahun yang lalu, ketika dia melirik Arila dari belakang,
Dia tahu bahwa Butterfly Love telah menemukan tuannya.